Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan secara khusus para pemirsa yang bergabung bersama kami sapa terlebih dahulu para pemirsa Ar-Rayyan TV, para pemirsa Al-Hijrah Gresik, para pemirsa Hijrah Institute, para pemirsa channel YAU Yusuf Abu Ubaidah, para pemirsa Syabab Al-Ummah, para pemirsa Surabaya Mengaji, para pemirsa Salaf Ittiba, para pemirsa media Sunnah Belora, para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Radio MD Net Probolinggo, dan yang lainnya, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah, tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kita sudah melalui separuh dari perjalanan bulan suci Ramadan ini. Ya, nggak terasa. Karena seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ayyamam ma'dudat. Puasa Ramadan itu adalah hari-hari yang bisa dihitung. Ya, nggak lama. Dia berjalan begitu cepat. Oleh karenanya, orang yang cerdas, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memanfaatkan, mengoptimalkan detik-detik bulan suci Ramadan ini untuk meraih, merebut pahala-pahala. Dan orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakannya. Ya. Orang-orang yang tidak menjadikan ini sebagai kesempatan emas, kesempatan yang berharga baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita di tanggal 17 ya. Itu artinya kita sudah melewati separuh dari bulan ini, dan sebentar lagi kita akan masuk pada babak episode 10 akhir bulan Ramadan yang merupakan penentu, babak penentu dari bulan suci Ramadan ini. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi patokan adalah penutupnya. Segala sesuatu itu patokannya adalah penutupnya. Barangkali kita di awal-awal bulan suci Ramadan mendapati kemalasan pada diri kita, kekurangan pada diri kita, maka jangan sia-siakan kesempatan di akhirnya. Maka hendaknya bagi kita untuk mengevaluasi dari perjalanan separuh bulan suci Ramadan ini. Kita evaluasi, sudahkah kita berpuasa seperti puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita berpuasa bukan cuma sekedar puasa dari makan dan minum, tapi puasa dengan level yang tinggi, yaitu menahan mata kita dari yang haram, menahan telinga kita dari mendengarkan yang haram, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang haram, menjaga hati kita dari noda-noda, dari penyakit-penyakit hati. Sudahkah kita di bulan suci Ramadan ini banyak membaca Al-Quran? Berapa kali kita khatam? Sudahkah kita menggunakan senjata seorang mukmin untuk banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Sudahkah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita koreksi juga dengan solat-solat kita. Bagaimana dengan solat berjamaah kita? Bagaimana dengan solat tarawih kita? Mari kita koreksi juga dengan sedekah kita. Sudahkah kita berkorban, memberikan sedikit ya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita? Ya, ataukah kita masih pelit ya untuk menyedekahkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita sudah melaksanakan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini ya dengan baik, dengan bagus, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Ya, semoga Anda termasuk orang-orang yang menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, namun jika sebaliknya, jika selama ini kita masih menyia-nyiakan, jika selama ini kita belum khatam Al-Quran, jika selama ini kita belum bersedekah, jika selama ini sholat kita masih bolong-bolong, jika selama ini kita belum banyak berdoa, bermunajat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan puasa juga masih jarang-jarang, masih ada yang bolong, maka ya mari kita perbaiki dalam waktu yang ada. Sisa-sisa waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jangan kita sia-siakan, sehingga kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf rajulun adraka syahra ramadhan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun ya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Ya, pada tangga yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian naik lagi pada tangga yang kedua Nabi mengatakan amin. Kemudian pada tangga yang ketiga Nabi mengatakan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan? Apa gerangan?" Maka Nabi SAW mengabarkan, tadi Jibril datang mengabarkan kepadaku, ya, seraya mengatakan, "Rahima anf rajulun adraka syahra ramadhan falam yughfar lahu." Ya, celaka, binasa orang yang diberi kesempatan oleh Allah SWT ketemu dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu amin. Maka saya pun mengatakan amin. Kemudian Jibril mengatakan juga, "Rahima anf rajulun adraka walidayh falam yughfar lahu." Sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya. Ya, yakni bapak, ibunya. Namun, ya, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Tidak berbakti kepada orang tuanya, malah durhaka kepada orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, raghima anf rajulun dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut nama saya namun dia tidak bersolawat kepada aku. Maka saya pun mengatakan amin. Ma'asyiral muslimin, ini hadis yang sangat menarik sekali. Bayangkan, Jibril, malaikat yang paling istimewa, yang paling mulia, ya, makhluk terbaik
di langit, berdoa, kemudian diaminkan oleh makhluk manusia terbaik di muka bumi ini. Salah satu doanya adalah mendoakan kecelakaan bagi siapapun yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan namun dia menyanyiakan. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita selama ini masih lalai, jika kita selama ini masih kurang optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih males-malesan, masih sibuk dengan dunia, ya, masih banyak tidur-tidur, masih menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka jangan sampai kita jatuh lubang 2 kali. Mari kerahkan segenap usaha kita, tenaga kita untuk beramal saleh, berpacu di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Ya. Menarik, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, innal khayla idza saraqat nihayatal midmar badalat kusara juhdiha litafuza bisibaq. Sesungguhnya kuda itu apabila akan sampai kepada garis finishnya, maka dia akan mengeluarkan semua tenaganya agar dia menang di garis finish. Fala takunil khayla aftan minka. Maka jangan sampai kuda lebih cerdas dari kamu. Jadi kuda itu kalau ada pacuan kuda, ketika dia akan sampai kepada balapan kemudian sampai dekat dengan garis finish, dia akan keluarkan semua kekuatannya, ya, agar dia mencapai garis finish dengan sempurna. Maka jangan sampai kita kalah sama kuda. Jangan sampai kita awal-awalnya semangat. Nah, ketika 10 hari terakhir malah males, malah futur, malah kendor. Enggak. Harusnya ketika kita sudah mau mencapai garis finish, kita tancap gas. Ya, gaspol. Ya, kita justru malah meningkatkan volume. Ya. Kita kerahkan segala daya dan upaya kita untuk semakin berpacu dengan waktu. Kemudian kata beliau, fa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu adalah tergantung kepada penutupannya. Ini hadis dari Nabi SAW. Innamal a'malu bin khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada penutupannya. Ya, fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau kamu kurang bagus dalam penyambutan di awal-awal, ya, masih ada kelalaian, masih ada kemalasan, semoga engkau memperbaiki dirimu di penutupan dan perpisahan. Ya. Demikian juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat. Yang menjadi patokan itu adalah kesempurnaan finishing, bukan kekurangan di pembukaan awal-awal. Jadi menjadi patokan adalah di finishing akhirnya. Demikian juga kata Hasan Al-Basri, ahsin fi ma baki yughfar laka ma madha. Perbaikilah sisa-sisa waktu yang ada ke depan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang telah lalu. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyongsong 10 akhir bulan Ramadan ini dengan semangat yang membaja, dengan meningkatkan
semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya, di akhir-akhir sebelum beliau meninggal dunia, beliau bersungguh-sungguh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang di sekitarnya merasa kasihan dengan beliau. Mereka mengatakan, andaikan engkau kasihan kepada dirimu. Maka beliau mengatakan, innal khayla idza ursila faqarabat ra'sa majraha ahrajat jami'a ma indaha. Sesungguhnya kuda itu apabila dia akan mencapai garis finish, maka dia akan mengeluarkan segenap segenap kekuatannya, ya, agar mencapai garis finish dengan cepat, ya, dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 10 akhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat istimewa. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah sebagaimana penafsiran sebagian ulama ussalaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam di sini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Dan penafsiran yang kedua, ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, yakni 10 akhir bulan Ramadan. Ya, 10 akhir bulan Ramadan. Karena 2 waktu ini 2 waktu yang sangat istimewa. 10 akhir bulan Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, ya, kana salafu yu'azzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama us-salaf, mereka mengagungkan 10 hari. Ya. Al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Wal ashrul awal minal Muharram, dan 10 awal bulan Muharram. Ya, ini 10 hari yang sangat diagungkan oleh para ulama as-salaf. Ya. Kenapa? Apa istimewanya 10 akhir bulan Ramadan? Tentu keistimewaannya sangat banyak. Di antara keistimewaan yang paling besar, ya, adalah adanya malam Lailatul Qadar. Di 10 akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, ya, Allah Subhanahu wa taala siapkan ada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang sangat istimewa. Bahkan ada surat khusus dalam Al-Quran yang membahas, mengulas tentangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini keistimewaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya, wahyunya, ya, di malam Lailatul Qadar. Allah pilih di malam yang paling utama, di bulan yang paling istimewa, kepada nabi yang paling istimewa, ya, melalui perantara malaikat yang paling mulia, kepada umat yang paling, ya, mulia. Ya. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Di sini ada pertanyaan, ya, yang menunjukkan pengagungan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya seorang yang melakukan ibadah di malam itu
sama halnya seperti seorang yang melakukan ibadah ya selama ya 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Masya Allah. Siapa umur kita yang sampai ke situ? Siapa di antara kita yang umurnya udah nyampe 80-an? Jarang. Nabi SAW saja pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70. Ya, rata-rata umur manusia rata-rata 60-70 udah meninggal. Lah ini ada satu malam yang lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Maka mari ma'asyiral muslimin kita manfaatkan untuk mengejar malam ini. Makanya Nabi SAW demi mengejar malam Lailatul Qadar, beliau meningkatkan ya semangatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya ini kinayah dari bersungguh-sungguh untuk beribadah ya, dan meninggalkan untuk sementara waktu dari keluarganya. Ya, maksudnya lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersenang-senang dengan istrinya ya untuk sementara waktu. Ya, bahkan beliau sampai melakukan iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malam, yakni kebanyakan malamnya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan doa, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan lain sebagainya. Ya, dari amal-amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena malam Lailatul Qadar itu di malam hari. Makanya Rasulullah SAW menghidupkan malamnya ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya beliau sendiri, nggak ngejak keluarganya, enggak. Karena kita semuanya tentu pingin bagaimana kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Sehingga kita nggak egois. Yang penting saya masuk surga, ya terserah istri saya, anak saya, ya mau masuk surga apa tidak itu bukan urusan saya. Bukan. Ya, kita semuanya tentu pingin bagaimana bisa menggandeng tangan istri kita, anak-anak kita bisa bergandengan tangan bersama mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita bisa bersama dengan keluarga kita di surga? Mungkin. Kalau kita sama-sama beriman dan beramal soleh. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Ya. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dengan keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Maka ini keistimewaan yang luar biasa ya di 10 akhir bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan keistimewaan tersebut, piala tersebut, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, dia akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyama,
tuftahu fihi al-jannah wa tughlaqu fihi al-jahim, ya, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man khurimaha faqad khurim, ya, wa man u'tiyaha faqad u'tiya khairan katsira. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ya, di bulan itu Allah SWT mewajibkan kepada kalian puasa. Di bulan itu Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, ya, dan Allah belenggu para setan yang durjana. Dan di bulan itu terdapat, ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang mendapatkannya, meraih keutamaannya, maka dia mendapatkan keutamaan, ya, yang luar biasa, ya, mendapatkan piala pahala, ya, yang sangat besar sekali. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, berarti dia tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui, ya, keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan dan bagaimana semangatnya Nabi SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, dan bagaimana semangatnya para ulama ussalaf dahulu, ya, dalam ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan volume ibadahnya di detik-detik akhir bulan Ramadan, maka hendaknya bagi kita untuk, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para salafus saleh, ya, bagaimana mereka meningkatkan semangat mereka di 10 akhir bulan Ramadan, ya, sebelum kita meninggalkan garis finish, ya, sebelum kita berpisah dengan bulan yang mulia ini, ya. Jangan sampai kita, ya, tergoda oleh was-was setan yang seringkali menggoda kita, ya, melalaikan kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dia membisikkan pada diri kita, ya, santai, masih ada Ramadan berikutnya. Sekarang santai aja dulu, ya, Ramadan depan. Setelah Ramadan depan pun demikian lagi, ya. Setelah Ramadan itu berlalu, baru kita tangisi, baru kita sesali, kenapa saya tidak mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, ya, mungkin tidak terulang lagi untuk kita. Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita, kapan Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan nafas kita. Maka jangan kita sia-siakan. Bisa jadi nih, ya, bisa jadi kita nggak nyampe, ya, sampai garis finish. Bisa jadi kita mati duluan, ya, sebelum Idul Fitri. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita, betapa banyak kerabat kita, betapa banyak tetangga kita, ya, yang telah mendahului kita. Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari semua itu? Ya, maka ma'asyiral muslimin, mari, ya, nasihat untuk saya pribadi khususnya dan untuk saudara-saudaraku semuanya, mari, ya, kita meningkatkan amal ibadah kita, ya, di 10 akhir bulan suci Ramadan ini. Apa saja yang perlu kita tingkatkan di 10 akhir bulan Ramadan ini? Ya, yang pertama adalah sholat malam. Sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghidupkan, ya, malamnya untuk sholat. Karena sholat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amalan yang paling potensial untuk mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menarik, pernah ada salah seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa dia pernah menyiapkan tempat wudhu
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, alat-alat wudhu, ya, airnya. Kemudian sebagai ungkapan terima kasih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sal, mintalah. Ya, kamu minta apa? Siapa tahu saya bisa memenuhi permintaanmu. Jawaban sahabat Rabi'ah luar biasa. Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu, aku minta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Luar biasa cita-cita para sahabat. Ya. Bukan dunia yang dia inginkan, bukan harta, bukan wanita, bukan tahta, tetapi dia ingin menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Allahu Akbar. Ya. Terus apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau mengatakan selanjutnya, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantulah aku memenuhi keinginanmu tersebut dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Apalagi sholat malam. Ini sholat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat fardu yang paling utama setelah sholat fardu. Afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk sholat malam, terutama di bulan Ramadan ini. Kata beliau, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya di bulan Ramadan, yakni dengan sholat, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka saudaraku, ya, saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hendaknya bagi kita semuanya menghidupkan malam, ya, malam-malam kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat ini, ya, dan usahakan kita sholat berjamaah, ya, bersama keluarga kita di rumah, ya, untuk saat-saat ini, ya, berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dihitung baginya pahala seperti sholat malam penuh. Ya, sholat malam penuh. Ini amalan yang pertama. Ya, dan hendaknya kita juga bangunkan anak-anak kita, keluarga kita. Kita ajak bersama-sama. Seperti tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa aiqadha ahla. Beliau bangunkan istrinya, bangunkan keluarganya untuk sholat. Ya, sholat bersama, berjamaah. Kita latih istri kita, anak-anak kita, agar kita bisa masuk surga bersama. Ya. Nah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah kamu. Jadi, ini anjuran bagi kita semuanya, bagaimana kita menghidupkan, mendidik, ya, membimbing keluarga kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan, ya, terutama di 10 akhir bulan Ramadan dan saat-saat seperti ini adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sudah memasuki bulan Ramadan meningkatkan kedermawanannya. Beliau itu orang yang dermawan, tapi kalau sudah di bulan Ramadan semakin dermawan lagi. Disebutkan dalam hadis,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Baik dermawan dalam ilmu, baik dermawan dalam harta, dermawan dalam melakukan amal kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Nggak pelit. Apa yang kita bisa untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain, lakukan. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa, yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada orang lain, lakukanlah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Lebih-lebih saat-saat ini, di mana banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, masyarakat kita yang sekarang ini dalam kondisi terpuruk ekonominya. Banyak yang di PHK, banyak yang sepi dagangannya, dampak dari musibah, pandemi COVID-19 ini. Maka saatnya bagi kita untuk bergotong royong, ta'awun, tolong menolong, bahu membahu, bersinergi untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah SWT perintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Saudaraku, saatnya bagi kita untuk bergotong royong. Saatnya bagi kita sekarang untuk bersama-sama, bersatu satu barisan, saling mencintai, saling mengasihi, antara satu dengan yang lainnya. Kita bantu, terutama mereka-mereka yang lemah. Masih banyak saudara-saudara kita para fakir miskin yang membutuhkan bantuan untuk makan. Nabi SAW pernah mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajris sha'im la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Sedangkan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Kita bisa beri nasi kotak kita bagikan, atau berupa sembako, kita galang donasi, apa yang kita bisa. Kalau bisa satu desa, kalau bisa satu kecamatan, kalau bisa satu provinsi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau saya bisanya cuma satu gang, satu RT, ya sudah, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita harus berperan. Kita punya partisipasi. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni ahi. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi hamba senang menolong saudaranya. Jangan pernah bakhil. Jangan pernah pelit untuk berbuat kebaikan. Rizki kita nggak akan hilang karena sebab kita membantu orang, karena sebab kita bersedekah kepada orang. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Karena rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pekerjaan kita di lockdown, yakinlah rizki kita tidak di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ibna Adam haraba min rizkih kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut. Kata Nabi SAW, seandainya anak Adam itu lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rizkinya akan datang menghampirinya
sebagaimana ya kematian pasti menghampirinya. Ya. Maka sekali lagi mari kita bersemangat untuk bersedekah, kita bergotong royong, ya, kita membantu saudara-saudara kita, masyarakat kita, ya, yang membutuhkan, terutama saat-saat sekarang ini, ya. Yang ketiga, amalan yang hendaknya kita tingkatkan, ya, di 10 akhir bulan Ramadan nanti adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan di 10 akhir terutama, ya. 10 akhir bulan Ramadan. Ya, terutama lagi di bilangan ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Ya, itu yang paling potensial, ya. Terutama lagi hari ke-27. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu, ya, jadi dia mentakyin, ya, menentukan, ya, bahwa yang paling kuat malam Lailatul Qadar itu malam 27. Sampai ada yang seperti itu. Ya, intinya ma'asyiral muslimin bahwa hendaknya bagi kita semuanya untuk bersemangat membaca Al-Qur'an. Ya. Karena satu huruf saja yang kita baca itu pahalanya sudah 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, satu huruf saja, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Setiap huruf. La aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau pernah mengatakan, orang kalau membaca satu halaman itu sudah mendapatkan 5.000 pahala. Karena tadi satu huruf dikalikan 10. Kalau dia membaca satu juz itu sama halnya dengan 100.000. Kalau dia sudah membaca 30 juz hatam Al-Quran, ya, maka pahalanya 1 juta. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya, bulan suci Ramadan ini. Berlalu waktu bulan suci Ramadan, tapi ternyata kita belum hatam Al-Quran. Ini kerugian. Ini musibah bagi kita. Kita mencampakkan Al-Quran. Kita lupa kepada Al-Quran. Kita sibuk dengan media sosial. Kita habiskan waktu kita hanya untuk nonton TV, ya, acara-acara yang tidak bermutu, yang tidak meningkatkan iman. Ya. Kita kuat berjam-jam membaca pesan-pesan di WhatsApp, di Facebook,
di Twitter, Instagram, Telegram, ya. Tapi ternyata kita nggak kuat. 1 jam saja untuk membaca pesan-pesan dalam Al-Quran. Ini satu musibah yang menunjukkan kerasnya hati kita. Dahulu sahabat Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum." Wallahi, demi Allah, seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Maksudnya kita akan kurang terus, ya, untuk membaca Al-Quran. Bahkan orang seperti Utsman bin Affan yang sangat sibuk, beliau pernah mengatakan, tidak pernah 1 malam pun saya tidak membaca Al-Quran. Artinya setiap hari beliau menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bagi yang sudah semangat membaca Al-Quran, ya, tingkatkan, pertahankan. Ya, bagi yang masih malas-malesan di awal-awal Ramadan, ya, jangan terulang lagi. Mari pada sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, kita usahakan, ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya dengan penuh tadabbur, ya. Syukur-syukur bisa membaca terjemahannya dan tafsirnya. Tentu ini lebih istimewa lagi. Yang keempat, di antara amalan istimewa, ya, yang hendaknya bagi kita untuk tingkatkan di 10 akhir bulan Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di bulan Ramadan ini adalah satu amalan yang sangat spesial. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, di tengah-tengah ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya. Apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku sangat dekat dengan hambaku. Saya akan memenuhi permintaan orang-orang yang berdoa padaku. Ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat tentang puasa. Coba dicek di surat Al-Baqarah ayat 186. Itu ayat yang sebelumnya tentang puasa, ayat yang setelahnya tentang puasa. Ya, sekilas mungkin apa ya hubungannya antara ayat ini dengan puasa? Kayaknya kok nggak nyambung. Itu sekilasnya seperti itu. Tapi para ulama mereka menjelaskan ayat ini masih ada kaitannya dengan puasa. Ya, yaitu anjuran agar kita memperbanyak doa di bulan puasa. Karena doa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, doanya mustajab. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul walid, doanya orang yang, ya, orang tua. Wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Ya, maka mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat-saat sahur kita bangun pada sepertiga malam terakhir, waktu yang mustajab, saat Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lail. Ya,
Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu mengatakan, "May yad'uni fa astajiba lahu." Siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan. May yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. May yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku saya akan penuhi permintaannya. Demikian juga antara adzan dan qomat. La yuraddu du'a'u bainal adzanain. Tidak akan ditolak oleh Allah SWT doa antara adzan dan qomat. Demikian juga saat kita sholat, saat sujud, saat tasyahud akhir. Ya, demikian juga ketika turun hujan. Kata Nabi SAW, sintani la turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Indan nida wa tahtal matar. Ketika adzan dan ketika turun hujan. Ya. Dan waktu-waktu yang lain hendaknya bagi kita semuanya untuk memperbanyak doa. Demikian juga saat-saat akan berbuka puasa. Ya, saat-saat akan berbuka puasa. Itu waktu yang sangat istimewa. Jangan kita sia-siakan. Ya, banyak berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, ya, dan bangsa kita, negara kita. Ya, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah, ya, COVID-19 ini dari negeri kita sehingga kembali kondusif, normal, ya, sehingga kita bisa beribadah, ya, di masjid kembali, bisa taklim di majelis-majelis ilmu, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian juga di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dzariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, mereka itu banyak istighfar di waktu sahur, Jadi di waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Ya, mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ma'asyiral muslimin, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sesempurna mungkin, ya, kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan pada diri kita. Makanya seorang mukmin walaupun dia sudah berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tapi dia harus juga mengiringnya dengan istighfar karena masih banyak salahnya, masih banyak kekurangannya. Rasulullah SAW setelah sholat beliau mengatakan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat itu, bukan setelah melakukan dosa, setelah sholat. Karena seorang mukmin, ya, dia tidak mengklaim bahwa apa yang dia lakukan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sempurna 100%, enggak. Ya. Dia antara berharap dan takut. Berharap diterima, tapi juga takut kalau enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena saya, ya, dalam sehari itu bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang banyak berlumuran dengan dosa? Ya, kita ini sering menghayal bahwa kita adalah penduduk surga, calon penduduk surga. Padahal Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga hanya karena satu dosa. Sedangkan kita banyak dosanya, banyak menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sering menghayal bahwa kita adalah calon-calon penduduk surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita.
Dan di antara amalan juga yang sangat ditekankan adalah umrah ya. Umrah di bulan Ramadan ini sangat istimewa karena berkumpul antara keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Ya, waktu yaitu waktu bulan Ramadan. Tempat karena kalau kita umrah itu berada di tempat-tempat yang istimewa. Kita bisa sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang keutamaannya kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000, ya. Itu sekali sholat, bayangkan. Ya, kita bisa minum air zam-zam, kita bisa tawaf yang setiap satu langkah menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu amalan yang tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Ya. Nah, namun untuk kondisi sekarang ini ya, umrah sementara ditutup ya, karena adanya wabah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat sehingga kita bisa kembali ke Baitullah. Ya, kita bisa berziarah ya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kita bisa tawaf, ya, sa'i dan melakukan ibadah umrah. Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji, ya. Dalam riwayat yang lain, haji bersamaku. Masya Allah. Yang terakhir, di antara amalan istimewa di 10 akhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid, ya, untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tujuannya, bukan untuk reunian dengan teman-temannya, untuk malah banyak tidur di masjid, bukan. Tujuan intinya adalah fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tujuan, dengan harapan agar dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, janganlah kalian menggauli mereka, yaitu para istri, ya, ketika kalian berada iktikaf di masjid-masjid, yaitu di masjid. Makanya iktikaf itu di masjid. Kalau sekarang kondisi sekarang tidak memungkinkan seorang iktikaf di masjid, ya berarti kita banyak ibadah saja di rumah masing-masing. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal, kondusif, yang tidak mengapa seorang itu iktikaf di masjid, maka iktikaf adalah disyariatkan. Ya, iktikaf adalah disyariatkan. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas tentang sebelum ya garis finish, ya, sebelum kita memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, ya, dengan 10 akhir bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk bisa lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Taib. Ini ada pertanyaan dari Abu Royhan, ya, pendengar channel YAU, ya, Yusuf Abu Baidah. Ya, pertanyaan bagaimana kaifiyat iktikaf di saat wabah seperti ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iktikaf memang disyariatkan. Ya, tadi dalilnya jelas dalam Al-Qur'an, wa antum akifuna fil masajid. Demikian juga dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dulu iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Demikian juga para sahabat, demikian juga para istri-istri Nabi SAW. Dan para ulama juga sepakat bahwasanya iktikaf itu adalah sunnah dan disyariatkan. Namun ini dalam kondisi-kondisi normal, di mana seorang bisa berkumpul di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kondisi
seperti sekarang ini, di mana perkumpulan di masjid berpotensi bahaya, berpotensi penularan virus dan sebagainya, maka hendaknya ditinggalkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena walaupun iktikaf itu adalah disyariatkan, tapi dia adalah maslahat yang sunnah. Ya, sedangkan di sana ada potensi bahaya. Ketika terjadi antara maslahat dan benturan mafsadat, ya, kaidah yang disebutkan para ulama adalah dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Iktikaf itu adalah maslahat. Tapi kalau iktikaf berkumpul banyak orang itu menyebabkan penularan penyakit, maka hendaknya ditinggalkan terlebih dahulu. Terus bolehkah kita iktikaf di rumah? Enggak. Iktikaf itu hanya di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Ya. Kalau di rumah itu tidak disebut sebagai iktikaf. Ya, tidak disebut sebagai iktikaf. Namun kita yakin kalau seorang itu berniat untuk iktikaf, kemudian karena adanya uzur seperti ini sehingga tidak bisa untuk iktikaf di masjid, ya, dia ganti dengan memperbanyak ibadah di rumah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti kalau dia iktikaf. Masya Allah. Kalau dia sudah punya tekad untuk iktikaf. Seandainya nggak ada uzur ini, dia akan iktikaf di masjid. Tapi karena ada uzur, sehingga dia nggak bisa iktikaf, dia ganti dengan ibadah di rumah, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Nabi SAW mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Ya, apabila seorang itu sakit atau safar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang dia lakukan saat dia sehat dan mukim. Yani tidak mukim artinya tidak safar. Jadi bagaimana tata cara iktikaf? Kalau memang dia iktikaf di masjid tidak membahayakan, tidak mengapa. Ya, misalkan hanya dia saja, misalkan di masjid tersebut yang iktikaf, tentu di sini tidak membahayakan. Ya, tapi kalau banyak orang, sehingga berpotensi kepada bahaya dan penularan, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Pergantinya perbanyak ibadah di rumah dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, anak. Ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah besar pahalanya daripada iktikaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kita semuanya sehingga kita bisa kembali ke masjid, termasuk bisa melakukan iktikaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.